Transaksi interperusahaan obligasi. Pada 1 Januari 2015, P mengakui 75% saham beredar S dengan harga $120.000. Pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba 20.000. Apabila terdapat perbedaan nilai wajar terhadap nilai bukunya, dialokasikan kepada 30% untuk inventory under value terjual 2015 dan sisanya untuk paten 10 tahun masa manfaatnya. Net income S dan dividennya pada 2015 adalah 100.000 dan 30.000. Pada 1 Oktober 2015, P membeli equipment milik S dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 dan dapat digunakan 5 tahun. Pada 1 Januari 2016, P menerbitkan bonds payable part 100.000 5 tahun. Kupon rate-nya 10%, dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Dijual pada saat market yield-nya 9%. S melaporkan net income tahun 2016 dan dividen adalah 120.000 dan 60.000. Pada 1 Juli 2017, S membeli 40% obligasi beredar P dengan harga 40.500 dan pada saat pembelian market yield-nya adalah 9,5%. Diketahui net income S dan dividennya pada 2017 adalah 200.000 dan 80.000. Kemudian pada 1 Oktober 2018, P membeli land S dengan harga 107.000 dan cost of land sebesar 110.000. Sampai akhir tahun, land masih digunakan. Net income S dan dividennya pada 2018 adalah 200.000 dan 100.000. Berdasarkan informasi di atas, Anda diminta yang pertama, membuat jurnal terkait dengan investment in S dan pendapatan dari S tahun 2017 di buku P menggunakan metode ekuitas. Kedua, membuat jurnal terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S tahun 2018 di buku P menggunakan metode ekuitas. Ketiga, menghitung saldo investasi di S pada akhir tahun 2018. Pertama, kita analisis dulu soalnya, mulai mengakuisisi awal 2015. Di soal diminta menghitung saldo investasi akhir 2018. 15, 16, 17, 18. Artinya ada 4 tahun. Oke, langsung saja. Di sini pertama kita cari excess value. Implied value. Yaitu 120.000 dibagi 75%. Kemudian equity S. Common stock RE. Common stock-nya sebesar 80.000. RE-nya 20.000. Total 100.000. Sehingga excess value-nya 60.000. Kemudian kita alokasikan yang pertama ke inventory, dikatakan under value, sudah terjual tahun 2015, yaitu 30%. Sisanya ke paten.
Masa manfaat sebesar 10 tahun. Kemudian kita buat tabel amortisasi untuk excess value. Unamortized beginning. Amortisasi 2015. Amortisasi 2016. Amortisasi 2017. Amortisasi 2018. 18.000, 42.000. Amor 2015, inventory sudah terjual 18.000, paten 42.000 dibagi 10 per tahunnya 4.200. Kemudian 2016 paten 4.200 sampai 2018. Untuk inventory semuanya 0. Kita jumlahkan untuk amortisasi 2015 2200, 2016 sampai 2018 4.200. Kemudian sebelum kita mencari income from S dan NCI expense-nya, kita perlu mencari dulu bonds, obligasi. Oke. Obligasi ya. Kita perlu data dari si P ya yang menerbitkan obligasi. 1 Januari 2016, P menerbitkan bonds payable part 100, 5 tahun, 10%, coupon rate, pemberian bunganya semi-annual, yield-nya 9%. Oke, di sini ada P, sini bonds payable. Coupon rate, market rate, period, face value, pembayaran bunganya secara periodik, present value. Coupon rate-nya berapa? 10% atau 5%. Kemudian market rate-nya 9% atau 4,5%. Periodenya 10, periodenya di sini 5 tahun, 10. Face value-nya 100.000. PMT-nya pembayaran bunga periodik, face value dikalikan dengan coupon rate 5.000. Present value-nya belum diketahui di soal, kita cari present value, rate, market rate 4,5, periodenya 10, PMT-nya 5.000, face value 100, ini 0. Ya. Dapat 103.956. Langkah berikutnya kita membuat tabel amortisasi. Bagi si P itu bonds payable. Market rate-nya lebih kecil dibandingkan kupon, berarti dalam keadaan diskon, ya. Sini ada date, kemudian ada interest expense, kemudian interest atau cash paid atau payable, kemudian amortization, kemudian carrying value. Kita mulai dari tanggal penerbitan di sini 1 Januari 2016. 1 Januari 2016. Carrying value-nya sebesar 103. Kemudian karena sini sampai 2018, berarti 1 Juli 2016, 31 Desember 2016, 1 Juli 2017, 31 Desember 2017, 1 Juli 2018, 31 Desember 2018. Cash paid-nya tadi sudah kita hitung, ya, yaitu sebesar 5.000.
Untuk interest expense, expense-nya berarti market rate dikalikan sama carrying value. Amortisasi selisihnya. Karena dia premium, berarti mengurangkan untuk carrying value. Oke. Nah, oke, ini bisa kita manual. 4,5 dikali 103, 4,5 dikali 103, 4,5 dikali 102, dikali 102, kemudian 4,5 dikali 102. Ya. Berikutnya untuk S, yaitu investment in bonds. Ya. Date, interest, income atau revenue, cash received or receivable, kemudian amortization, kemudian carrying value. Nah, si S mulai beli 1 Juli 2017, ya. Berarti kita mulai 1 Juli 2017. Berapa? Yaitu 40.500. Nah, kemudian 1 Juli nerima bunga pertama kali. 1 Juli 2017. Sorry, ini 1 Juli 2017. 31 Desember 2017. 1 Juli 2018. 31 Desember 2018. Bunga dibayar berapa? Bunga yang diterima? Karena si S belinya 40% dari 100.000, berarti kan belinya 40.000. 40.000 dikali 10%, 4.000 dibagi 2. Ya, berarti 2.000. Ya. Oke, interest income. Di sini posisi S 9,5% yield-nya. 9,5% dibagi 2, ya, berarti 4,75, ya. 4,75% dikali carrying value-nya. Ya. Oke, amortisasi tinggal selisih. Karena ini juga premium, ya, maka mengurangi. 40,424. Oke, interest expense 4,75% dikali 40,424. 4,75% dikali 40,344. Sudah selesai. Setelah ini, kita cari gain atau loss on CRB. Harga beli. Harga belinya 40.500. Kemudian carrying value-nya sebesar, nah ini harusnya ditandai dulu. Jual beli obligasi 1 Juli 2017. Nah, ya, berarti carrying value-nya ambil yang 1 Juli 2017, 102. Jangan lupa karena dibeli 40%, kalikan 40%. Dianalisis, ada utang 41.000, utangnya 41, dibayar 40.000. Berarti ada keuntungan, ya. Gain on CRB. 679. Berikutnya baru kita mencari income from S 2017 dan 18. Kita mulai tahun 2017.
net income, amortization, adjusted income. CI 75%. Oke, karena ini hanya di buku P ya. Net income-nya berapa? 2017, yaitu sebesar 200.000. 200.000 ya, dividen 80.000. Berarti sini 200.000. Amortisasi 2017, 4.200. Adjusted income 195. CI 75% dikalikan 75%. Kemudian transaksi apa saja yang terjadi? Kita mulai dari 2015. 2015 ada transaksi interperusahaan, yaitu jual beli equipment. Nah, di 2015 P membeli equipment, berarti upstream. Ada keuntungan 25.000. Masa manfaatnya 5 tahun. 15, 16, 17, 18 ya. Berarti 17 full 1 tahun. Realize gain equipment. Upstream yaitu 25.000 dibagi 5. 5.000. Karena upstream CI-nya kalikan 75%. Kemudian ada transaksi selama 2017 jual beli obligasi. Nah, berarti obligasi di 2017 ada penjualan dan pembelian. Maaf, obligasi dibeli 2017 ya, diterbitkan tadi di 1 Januari 2016 ya. Berarti di sini muncul gain atau loss. Realize gain on CRB. Ambil angka yang ini, 679. Transaksinya downstream, seluruhnya untuk CI. Kemudian ada piecemeal derecognition of gain on CRB. Berapa? Oke, tadi belinya 40%. 40% dikali, nah, selisih interest income dan interest expense. 40% dikalikan karena 2017 ya, berarti mulai dari 31 Desember, 4633. Oke, 4633 dikurangkan dengan interest income. 31 Desember, 1924. 71. Ketika realize gain, positif. Ketika piecemeal derecognition, gain, itu negatif. Seluruhnya untuk CI. Sekarang baru ketemu income recognize. Satu 51208. Ya, sekarang tahun 2018. CI 75%. Net income, amortization, adjusted income. Net income 2018 diinformasikan 200.000, dividen 100.000. Oke, sebentar, ini tadi ada dividen. Dividen 2017 tadi 80.000 kalikan 75%. Ya.
Kemudian amortisasi 2018 4.200, adjusted income-nya 195, CI-nya kalikan 75%. Kemudian 2017 masih ada release equipment melalui piecemeal. Rp5.000. Kemudian di 2018 ada piecemeal derecognition of gain on CRB-nya. Ya, 2018 40% dikali perbedaan interest income dan interest expense. Interest expense dulu 2018 4616 ditambah 4599 kalikan 40% dikurangkan penjumlahan interest income-nya 1920 ditambah 1916 ya, ketemu 151. Downstream seluruhnya untuk CI. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada transaksi perusahaan 2018? Ada. 1 Oktober 2018 P membeli tanah. Berarti upstream harganya 107, kemudian kos tanahnya 110. Artinya ada loss sebesar 110 dikurangi 107, yaitu 3.000. Oke, 2018 ini ada unrealized loss land, yaitu 110.000 dikurangkan 107.000. 3.000. Unrealized loss positif. Upstream kalikan 75%. Ya, baru ketemu income recognized. (152.699). Berikutnya, kita membuat jurnal di buku P 2017-2018 menggunakan metode ekuitas. Jurnal di buku P menggunakan metode ekuitas. Tahun 2017. Oke, karena mulai berinvestasi di awal 2015, berarti nggak ada jurnal investment. Investment in S pada kas 2017. Langsung dividen cash pada investment in S sebesar 60.000. Kemudian jurnal income investment in S pada income from S. 2017 151. Kemudian B tahun, ini bisa kita hitung kenaikan dulu, kenaikan saldo investment in S 2017 ya, yaitu 151 dikurangkan dengan 60.000. B tahun 2018. Cash pada investment in S untuk dividen. Oke. Ya, sini belum ada. Tambahkan sini dividennya, yaitu 2018 100.000.
Ya, cash pada investment yaitu sebesar 75.000. Untuk laba, investment in S pada income from S sebesar 152. Oke, di sini ada kenaikan dulu. Saldo investment in S yaitu sebesar 152 dikurangi 75. Yang C, saldo investasi akhir 2018. Kita mulai berinvestasi di 2015. Berarti di sini kita mulai beginning 1 Januari 2015, investasinya sebesar 120.000. Kemudian kenaikan saldo investment in S 2015. Bisa kita hitung net income 2015 yaitu sebesar 100.000. Kemudian amortisasinya kita kurangkan 2015 200. Ketemu adjusted income ya. Kemudian transaksi interperusahaan 2015 ada penjualan equipment, P membeli, masih upstream ya. Berarti dikurangkan 25.000 unrealized, ditambah piecemeal, piecemealnya berarti 25.000 dibagi 5. Dikali Oktober, November, Desember, 3 bulan, 3/12. Kemudian dikurangkan sama dividen sebesar 30.000. Dikalikan 75%. 18.038. Kenaikan saldo investment in S 2016. Net income S 2016 120, dividen 60. 120.000 dikurangi amortisasi 2016 4.200. Kemudian ditambah piecemeal ya. Piecemealnya tadi 5.000 ya atau 25.000 dibagi 5 ya, equipment. Kemudian di 2016 nggak ada lagi transaksi, dikurangkan dividen 60.000. Dikalikan 75%. 45.600. Kemudian kenaikan saldo investment in S 2017. Sudah kita cari tadi yaitu 91. Kenaikan saldo investment in S 2018 yaitu sebesar 77. Nah, inilah ending investment 31 Desember 2018. Yaitu sebesar 352.545. Demikian pembahasan soal transaksi interperusahaan obligasi.